Jeritan malam di Lawang Sewu. Malam di Semarang terasa berat. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan genangan air yang berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Di tengah kota, berdiri megah sebuah bangunan tua peninggalan Belanda, Lawang Sewu. Bangunan dengan 1000 pintu dan jendela itu tampak gagah, tapi sekaligus mencekam. Dari luar, cahaya lampu remang-remang hanya menyingkap sebagian kecil lorong panjangnya. Sisanya gelap gulita, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diketahui manusia. 4 mahasiswa pecinta sejarah, Raffi, Sinta, Joko, dan Mira, memutuskan untuk melakukan kunjungan malam. Mereka bergabung dengan rombongan kecil yang dipandu seorang penjaga tua bernama Pak Wiryo. Gedung ini dulu kantor perusahaan kereta api Belanda, jelas Pak Wiryo dengan suara berat. Tapi saat perang, ruang bawah tanahnya dipakai sebagai penjara dan tempat penyiksaan. Banyak yang gak pernah keluar lagi dari sana. Bulu kuduk Sinta berdiri. Kenapa harus malam sih? Kenapa gak siang aja? Raffi tersenyum tipis. Kalau siang, auranya biasa aja. Kalau malam, justru lebih terasa atmosfer sejarahnya. Mira menelan ludah. Atmosfer horornya maksud lu? Pak Wiryo melanjutkan, menyorotkan senter ke arah sebuah pintu besar di sudut gedung. Itu pintu ke ruang bawah tanah. Sekarang sudah ditutup untuk umum. Airnya penuh, kotor, dan tidak aman. Tapi banyak yang bilang masih terdengar suara jeritan dari bawah. Jeritan para tahanan yang tidak pernah dibebaskan. Joko tertawa gugup. Jeritan? Serius, Pak? Itu mungkin suara pipa atau tikus. Pak Wiryo hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau nanti kalian dengar, jangan sekali-kali dijawab." Ucapan itu membuat suasana membeku. Hanya suara tetesan air dari langit-langit yang terdengar jatuh ke lantai marmer tua. Raffi menyorotkan kameranya ke sekeliling lorong. Bayangan pintu-pintu tinggi berjejer panjang, seakan mengawasi setiap langkah mereka. 1000 pintu, 1000 mata. Gumamnya sambil menekan tombol shutter. Malam semakin larut. Rombongan mulai bubar. Namun keempat mahasiswa itu enggan pulang cepat. Mereka menunggu kesempatan ketika Pak Wiryo sibuk berbincang dengan tamu lain, lalu berkumpul di sudut lorong. Raffi berbisik, "Gimana kalau kita intip ruang bawah tanah?" Sinta langsung menolak. "Gila ya, Pak Wiryo jelas bilang itu ditutup." "Justru karena ditutup, kita bisa dapat foto eksklusif. Bayangin betapa kerennya kalau kita bisa dokumentasiin lorong bawah tanah Lawang Sewu," bujuk Raffi. Joko tertawa kecil. "Gua sih setuju, sekali-sekali uji nyali." Mira menggigit bibir, hatinya tidak tenang. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. "Oke, tapi jangan lama-lama." Raffi tersenyum puas. Ia tahu kunci pintu itu biasanya dibiarkan tergantung di ruang jaga. Dengan sedikit keberanian dan keberuntungan, mereka berhasil mendapatkannya. Ketika rombongan sudah bubar, mereka diam-diam mendekati pintu besar menuju ruang bawah tanah. Engsel berkarat berderit saat pintu itu terbuka. Hawa dingin lembab langsung menyergap. Bau amis menusuk hidung. Tangga menurun ke kegelapan terbentang di hadapan mereka. Raffi menyalakan senter. "Siap?" Sinta berpegangan erat pada lengan Mira.
Astaga, kenapa gue mau ikut sih? Suara Pak Wiryo terngiang kembali di telinga mereka. Kalau nanti kalian dengar jeritan, jangan sekali-kali dijawab. Dengan langkah hati-hati, mereka menuruni tangga menuju perut Lawang Sewu. Tangga berlumut yang mereka turuni terasa licin. Dinding tebal batu bata memantulkan suara langkah kaki dan derit sepatu. Seakan ada lebih banyak orang turun bersama mereka. Udara semakin lembab. Aroma besi berkarat bercampur amis menusuk hidung. Senter Raffi menyorot ke depan. Cahaya remang hanya mampu menyingkap sebagian kecil lorong panjang. Sementara sisanya gelap pekat. Air menutupi lantai setinggi mata kaki. Dingin menusuk tulang. Gila, kayak penjara bawah tanah di film horor. Bisik Joko. Suaranya bergetar meski ia mencoba bersikap santai. Mira meremas tangan Sinta. Kenapa rasanya kayak ada yang ngikutin dari belakang? Sinta menulis cepat. Hanya ada tangga yang menurun ke atas. Gelap, tak berujung. Tapi bulu kuduknya berdiri. Raffi berhenti di depan sebuah pintu besi yang catnya sudah terkelupas. Gagang pintunya dingin dan lembab. Ini mungkin salah satu sel, gumamnya, lalu mendorong perlahan. Pintu berdecit panjang, memantul di lorong. Begitu terbuka, ruangan kecil tanpa jendela itu tampak kosong. Hanya ada bekas rantai di dinding. Mira menutup mulutnya, menahan mual. Astaga, di sini mereka nyiksa tahanan ya. Raffi mengambil beberapa foto. Flash kamera menyala, menyinari ruangan sesaat. Tapi di foto terakhir, wajahnya tiba-tiba pucat. Ia menatap layar kameranya dengan seksama. Ada apa, Raf? Tanya Sinta. Raffi tak langsung menjawab. Ia memperhatikan layar kamera. Di sana, di sudut ruangan, tampak bayangan samar seorang pria mengenakan seragam tentara. Wajahnya kabur, seolah sedang duduk menunduk. Mira menjerit tertahan. Itu bukan kita kan? Belum sempat mereka membicarakannya. Suara samar terdengar dari lorong, seperti erangan, lalu berubah menjadi jeritan lirih. Mereka terdiam. Suara itu jelas datang dari kegelapan lorong di depan mereka. Panjang, menyayat, penuh rasa sakit. Astaga, itu suara apa? Joko bergidik, tubuhnya kaku. Sinta menutup telinganya. Pak Wiryo bilang, jangan dijawab. Jangan ada yang ngomong. Namun suara itu semakin jelas. Berubah menjadi tangisan. Tolong, aku kedinginan. Tolong keluarkan aku. Mira mulai menangis. Aku gak tahan, Dit. Itu kayak beneran orang. Raffi menggertakkan gigi. Diam, Mir. Itu bukan manusia. Tiba-tiba air di lantai beriak meski tak ada yang bergerak. Suara rantai beradu besi terdengar dari ruangan sebelah. Keras sekali. Seakan ada yang berusaha membebaskan diri. Aku haus. Aku haus. Kata-kata itu begitu dekat. Seperti berbisik di telinga mereka. Sinta menjerit dan spontan berteriak. Diam. Jangan dekat-dekat kami. Semua langsung membeku. Hening mencekam. Sebelum akhirnya suara tawa menggema. Senter Raffi bergetar di tangannya. Dari ujung lorong, cahaya tampak samar. Seolah ada seseorang berjalan mendekat. Tubuhnya tinggi besar, berseragam tentara Belanda. Namun, kepalanya tidak ada. Air di sekitarnya berguncang setiap kali langkahnya terdengar. Joko langsung panik. Astaga, lari sekarang juga. Mereka berlari menembus air yang dingin.
Suara cipratan berpacu dengan napas terengah, namun lorong seakan tak berujung. Pintu keluar terasa semakin menjauh. Di belakang, suara langkah itu semakin keras, disusul suara rantai berderak. Sinta hampir jatuh, namun Mira menariknya. "Cepat, jangan berhenti." Akhirnya mereka sampai di persimpangan lorong. Raffi menoleh sebentar dan hampir menjatuhkan senter. Sosok tentara tanpa kepala itu sudah hanya berjarak beberapa meter. Darah menetes dari seragamnya mengalir ke air di lantai. Sinar senter sekejap menangkap sesuatu. Bukan hanya satu, ada bayangan lain di belakangnya. Puluhan sosok-sosok tanpa wajah, tanpa kepala, berdiri di air, menatap kosong ke arah mereka. "Ya Tuhan," gumam Raffi lirih. Lorong bergetar harus. Udara semakin pengap. Jeritan mulai terdengar dari segala arah, bercampur tangisan dan bisikan. Mereka sadar, mereka tidak sendirian. Lorong sempit itu bergetar seolah bernapas. Udara dingin makin menekan, membuat paru-paru terasa sesak. Raffi, Sinta, Joko, dan Mira berlari sekuat tenaga. Tapi seakan-akan pintu keluar menjauh semakin jauh. Jeritan dari berbagai arah terus menggema. Ada yang melolong panjang, ada yang merintih, ada pula yang tertawa. Air di lantai semakin keruh, berwarna gelap seperti bercampur darah. Mira menutup mulutnya hampir muntah. "Airnya, astaga, ini darah." Sinta menangis terisak, langkahnya goyah. Raffi menggandeng tangannya, memaksa terus berlari. "Jangan berhenti. Kalau berhenti, kita mati." Namun langkah Joko mendadak terhenti. Ia terpeleset, jatuh ke dalam air kotor yang lebih dalam di sisi lorong. Teriakannya memecah keheningan. "Tolong, ada yang narik kaki gue." Raffi menoleh, melihat Joko ditarik ke bawah air oleh sesuatu. Tangannya mencakar-cakar permukaan, wajahnya panik. Mira dan Sinta berteriak bersamaan. Tanpa pikir panjang, Raffi melompat ke arahnya, menarik tangan Joko dengan sekuat tenaga. "Bangun, lawan." Tapi sesuatu di bawah air seakan tak mau melepaskan. Dari permukaan, terlihat sekilas. Tangan pucat penuh luka, banyak lebih dari satu, mencengkeram kaki Joko. "Lepasin gue!" Joko menjerit, matanya melotot. Dalam sekejap, tubuhnya terseret ke bawah air. Hanya gelembung dan darah tipis yang tersisa. "Joko!" Sinta menjerit histeris. Suaranya pecah. Mira membeku, tak sanggup bergerak. Air tenang kembali, seolah tak pernah ada siapapun di sana. Raffi mematung, tangannya gemetar. "Kita harus keluar sekarang juga." Mereka bertiga kembali berlari, napas tersengal. Air cipratan mengikuti langkah panik mereka. Namun lorong yang mereka lalui tiba-tiba berubah. Dindingnya bergeser, pintu-pintu muncul, seakan labirin tak berujung. Ini gak mungkin. Gue yakin tadi pintu keluar ke arah sini." Raffi panik, menyinari sekeliling dengan senter. Tiba-tiba, pintu di sebelah kanan terbuka sendiri, menimbulkan decitan panjang. Dari dalam, cahaya samar keluar, disertai aroma anyir menusuk. Sinta menjerit, "Jangan masuk, jangan dekati." Tapi dari dalam pintu itu, sosok suster Belanda bergaun putih melangkah keluar. Wajahnya pucat dengan lubang peluru di pelipis. Darah mengalir membasahi gaunnya. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik, "Selamat datang." Mira langsung pingsan di tempat. Raffi menggendongnya dengan susah payah. Sementara Sinta hanya bisa menangis terisak, menutup mata sekuat tenaga. Suster itu bergerak mendekat.
Langkahnya lambat tapi pasti. Di belakangnya, bayangan sosok-sosok lain mulai bermunculan. Tentara, tahanan, semua dengan wajah hancur atau kepala hilang. Mereka berjalan bersama menuju arah mahasiswa yang tersisa. Suara rantai berderak semakin keras. Raffi hampir kehilangan akal sehat. Ia menjerit ke arah kegelapan. "Tolong kami, siapapun. Kami gak mau mati di sini." Dan itulah kesalahan terbesarnya. Begitu teriakan itu meluncur, jeritan di sekeliling lorong mendadak berhenti, berganti dengan tawa panjang yang menggema dari segala arah. Sinta menjerit, menutup telinganya. Raffi merasa tanah di bawah mereka bergetar. Air naik semakin tinggi sampai selutut, lalu sebatas pinggang. Bau darah semakin menyengat. Sosok tanpa kepala itu muncul kembali dari lorong depan. Kali ini, ia membawa pedang berkarat. Air di sekitarnya berubah merah, dan setiap langkahnya membuat cahaya senter meredup. Raffi mengguncang tubuh Mira yang pingsan. "Bangun, Mir, bangun!" Tapi Mira tak bereaksi. Hanya wajah pucatnya yang memantulkan cahaya redup. Sinta menjerit lagi, menunjuk ke belakang Raffi. "Raf, di belakang lu!" Raffi menoleh dan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Sosok tentara tanpa kepala sudah tepat di belakangnya. Pedangnya terangkat tinggi. Sinar senter padam total. Gelap menelan mereka. Yang terdengar hanyalah suara air bergejolak, lalu jeritan panjang yang terputus mendadak. Pagi harinya, Lawang Sewu kembali ramai oleh wisatawan. Matahari Semarang menyinari dinding putih bangunan tua itu, seakan menghapus semua gelap yang menyelimuti malam sebelumnya. Namun, Pak Wiryo, penjaga tua, merasa ada yang berbeda. Ia menemukan pintu menuju ruang bawah tanah terbuka sedikit. Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah hati-hati, ia menuruni tangga berlumut itu. Lorong bawah tanah masih sama, dingin, lembab, bau besi berkarat. Tapi di lantai yang tergenang air, ia menemukan sebuah senter patah dan sebuah kamera yang terendam sebagian. Pak Wiryo mengambil kamera itu. Begitu ia menyalakannya, layar menampilkan foto-foto semalam. Lorong kosong, pintu berkarat, bayangan samar tentara, lalu gambar terakhir, kabur. Tapi jelas menunjukkan wajah-wajah panik Raffi, Sinta, Joko, dan Mira. Seolah seseorang memotret mereka dari kegelapan. Pak Wiryo menutup mata, berbisik, "Kalian lagi-lagi mengambil yang bukan hak kalian." Hari itu, hanya Sinta yang ditemukan di depan pintu Lawang Sewu, pingsan dengan pakaian basah kuyup. Saat ia sadar, matanya kosong, bibirnya terus menggumam. Joko ditarik, Mira tidur, Raffi dipanggil. Mereka senyum, mereka senyum. Ia tak pernah lagi kembali kuliah. Keluarganya membawa pulang dan kabar beredar ia menghabiskan hidupnya dalam keadaan linglung, sering tersenyum ke arah jendela kosong. Raffi, Mira, dan Joko tidak pernah ditemukan. Sebagian orang percaya mereka hilang tanpa jejak, mungkin terseret arus bawah tanah yang entah kemana. Tapi beberapa pengunjung malam mengaku pernah melihat 3 sosok samar berdiri di balik jendela Lawang Sewu. 2 pria dan 1 perempuan menatap keluar dengan wajah pucat. Bibir mereka terlihat dengan senyum yang aneh. Pak Wiryo hanya menghela napas berat setiap kali ditanya. Ia tahu apapun yang ada di ruang bawah tanah itu bukan sekedar cerita. Lawang Sewu menyimpan ribuan jiwa yang tak tenang, dan siapapun yang berani melanggar peringatannya akan kembali menjadi bagian dari jeritan yang tak pernah berhenti.